Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita kembali bersama dengan Bung Rocky ya. Saya Sunarif dari Forum News Network. Bung Rocky, PDIP tampaknya setelah pilkada ini benar-benar total melawan Jokowi. Ini termasuk penyalahgunaan aparat penegak hukum yang digunakan Jokowi dalam memenangkan kandidat yang didukungnya. Politisi PDIP Deddy Sitorus itu secara sinikal mengatakan Jateng itu jangan disebut lagi lah sebagai kandang banteng. Tapi sekarang sudah jadi kandang bansos, bahkan kandang parcok. Ini menarik ini ya. Ya memang masih ada sisa-sisa kejengkelan PDIP terhadap proses pelaksanaan pilkada kemarin itu, terutama keterlibatan aparat, dan adalah hak PDIP untuk mengajukan semacam komplain terhadap peristiwa-peristiwa yang memang mengindikasikan bahwa PDIP dikerjain. Dikerjain siapa? Ya dikerjain oleh Jokowi. Melalui apa? Ya melalui aparat yang masih dikuasai Jokowi. Pastinya itu dasar pikirannya. Jadi kalau Deddy mengatakan bahwa Jawa Tengah itu sudah jadi kandang bansos dan kandang parcok, itu protes yang memang dia maksudkan supaya ada evaluasi tentu. Tetapi sekali lagi kita ingin pastikan bahwa persiapan kita untuk menuju Indonesia emas itu harus dimulai dengan pelembagaan politik yang betul-betul rasional tuh. Kalau kita lihat bagaimana rasionalitasnya, kalau aparat itu masih terlihat beredar di dalam kegiatan pilkada kemarin, dan dengan mudah netizen menghubungkan itu dengan kemampuan Jokowi masih punya kemampuan untuk mempengaruhi hasil pilkada. Tapi sebetulnya juga blessing in disguise bahwa PDIP masih memenangkan banyak pilkada di tingkat kabupaten. Dan itu menunjukkan bahwa dispersi PDIP itu secara ideologis sudah tumbuh di wilayah-wilayah Indonesia, apalagi PDIP kandang bantengnya pindah ke Jakarta, kan itu juga satu penanda kemenangan atau kekuatan PDIP justru menjadi solid ketika dia diuber-uber, dipersekusi, dilecehkan, dipermainkan atau disingkirkan justru oleh mantan kadernya, yaitu Presiden Jokowi. Jadi semua ini hanya soal kemampuan Jokowi masih menggunakan aparat kekuasaan. Tapi saya kira itu tidak akan berlangsung lama, karena ketika Banteng menang di DKI itu artinya Jokowi kalah di mana-mana. Kalau Jokowi masih menang di beberapa tempat, ya itu sebetulnya situasi yang sangat lokal aja tuh. Jadi sebetulnya era Jokowi udah selesai dan dimulai lagi oleh era PDIP. Jadi kandang banteng pindah dari Jawa Tengah ke DKI itu satu kepastian bahwa konsolidasi partai, konsolidasi ideologi apalagi dimenangkan oleh PDIP. Dan penanda itu justru yang memungkinkan PDIP menjadi faktor baru di dalam politik Indonesia. Dan sebagai faktor tentu dia akan dilihat secara lebih signifikan oleh Pak Prabowo ketimbang Pak Prabowo melihat potensi Jokowi di masa depan. Keterlibatan polisi dalam pilkada di mana Jokowi cawe-cawe, saya pikir ini soal yang sangat serius ya, yang harus betul-betul kita dalami dan jangan hanya ini sekedar jadi isu politik ini setiap kali seperti pilkada maupun nanti kepada pemilu. Karena bagaimanapun juga ini polisi adalah lembaga negara yang harus bersifat imparsial dan jangan ditarik-tarik ke wilayah politik. Mereka ini harus kembali back to basic ini. Kalau mau minjam semangat ketika TNI ya, ditarik keluar dari day to day politik pada waktu itu. Jadi kalau tentara sudah lebih lama ditarik dari politik karena dampaknya sangat buruk, ya sekarang malah jangan dibiarkan dong polisi ditarik-tarik ke wilayah ini. Saya kira ini para perwira tinggi di Polri juga harus mulai menyadari ini bahaya loh kalau diteruskan. Ini bahaya loh kalau sampai kemudian citra Polri itu buruk dan tidak mendapat kepercayaan dari publik. Memang satu evaluasi total diperlukan untuk mengetahui di mana aja sebetulnya masalah keterlibatan ASN atau keterlibatan aparat kepolisian itu signifikan. Tentu ada banyak daerah juga yang mungkin tidak terkait dengan proyek cawe-cawenya Jokowi. Tapi sekali lagi kita mau pastikan bahwa polisi itu adalah sipil yang dipersenjatai. Jadi harus ada pemikiran tentang filosofi itu, bahwa kepolisian mengupayakan ketertiban berdasarkan prinsip bahwa dia adalah
aparat sipil. Jadi bukan seperti militer yang selalu bersiaga untuk perang. Sipil tentu diawasi oleh masyarakat sipil. Ada Kompolnas dan seterusnya. Tetapi yang lebih penting adalah ketaatan pada hukum. Dan kalau aspek hukum itu jalan, ya dimanapun polisi ditempatkan, tentu dia punya kewenangan berdasarkan perintah undang-undang. Polisi punya diskresi, itu memang dimungkinkan, bukan dimungkinkan, memang harus melekat pada praktek ketertiban itu, yaitu diskresi. Karena ada situasi lokal yang memungkinkan seorang petugas itu mengambil sikap subjektif dia, tetapi akan dia pertanggungjawabkan secara hukum. Itu namanya diskresi. Kan tidak mungkin sesuatu peristiwa itu dinyatakan seragam dari Aceh sampai Papua tuh. Maka kepemimpinan polisi sebagai tempat mencari rasa aman dan memberi pengayoman harus juga dibekali dengan kemampuan oknum atau petugas ini untuk melakukan diskresi itu. Nah, kita mulai melihat bahwa kepolisian masuk di dalam dimensi yang lebih humane, yang lebih manusiawi itu. Karena itu kita lepaskan kepolisian dari militer. Kan tidak mungkin polisi itu diasuh dengan etika kemiliteran, itu beda sekali itu. Jadi prinsip-prinsip itu yang saya kira sedang dikembangkan oleh masyarakat sipil untuk menuntut supaya ada kejelasan antara porsi penanganan persoalan kalau di dalam negeri, dan itu hanya menyangkut perselisihan atau bahkan kekerasan yang sifatnya subjek hukum dengan subjek hukum itu diselesaikan oleh polisi, atau perselisihan yang sifatnya kekerasan itu diselesaikan oleh pihak kepolisian. Dan itu yang menunjukkan bahwa Indonesia mulai masuk dalam era untuk dengan sengaja memisahkan antara soal-soal keteraturan order di dalam politik sipil dan keteraturan untuk menjaga supaya invasi dari luar itu bisa dicegah oleh militer. Itu pembagian paradigmanya, saya kira itu. Sesungguhnya sebelum ini masyarakat sipil itu kan sudah mempersoalkan keterlibatan aparat penegak hukum ini, Polri ini sebagai backing ya, pada waktu backing pengusaha dan pemilik modal. Bahkan juga waktu itu ramai disebut ketika Sambo itu soal judol dan sebagainya, kemudian lahan soal tambang atau konflik kepemilikan lahan antara pemilik modal dengan rakyat. Nah, sekarang ini ditambah lagi di era Jokowi malah digunakan untuk mendukung kepentingan politik. Saya kira ini sangat disayangkan, karena bagaimanapun juga kan keberhasilan kinerja dari kepolisian itu kalau mereka itu melibatkan dan dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh rakyat. Memang karena ada fenomena pilkada, maka terkuat cewek-cewek aparat di situ. Tetapi cewek-cewek itu kan perintah dari seseorang, itu soalnya itu. Dan bahkan bukan sekedar soal pilkada, soal membacking aparat pada pengusaha, membacking di dalam politik, ya itu mungkin lebih sublim. Tapi membacking dalam soal-soal perampasan lahan, membacking dalam soal pemerasan, itu juga jadi gejala yang tumbuh subur justru di era Pak Jokowi. Jadi kita mesti lihat ini sebagai yang kita sebut sebagai permissiveness dari masyarakat sipil terhadap kelakuan aparat. Sebaliknya juga ada benteng baru dari masyarakat sipil berupa gerakan buruh, gerakan petani, gerakan mahasiswa untuk membentengi intrusi dari aparat terhadap hak-hak rakyat. Tetapi sekali lagi pembentengan itu terjadi karena negara tidak mampu untuk menyelesaikan banyak kasus, apalagi kasus-kasus yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah. Kan itu intinya tuh. Jadi memang ada semacam anggap aja mumpungisme aparat kemudian menjadi arogan karena permissiveness justru disodorkan melalui perintah atau penaklukan oleh kekuasaan. Itu yang kita sebut gejala kriminalisasi masyarakat itu di era Pak Jokowi itu tinggi sekali tuh, sehingga aparat akhirnya masuk di situ memanfaatkan era itu untuk mencari keuntungan ekonomi kan. Jadi harus juga kita lihat bahwa harus ada radical break, ada pemutusan radikal dari era Jokowi ke era Prabowo. Nah, kalau Pak Prabowo mulai menerapkan semacam etos baru atau seperti etika baru di dalam
penanganan kasus-kasus pertanahan, kasus agraria, maka perlahan-lahan tidak harus drastis, aparat akan mundur karena akan merasa bahwa bukan itu wilayah mereka tuh. Jadi semacam perintah etis yang menggetarkan aparat-aparat ini supaya jangan masuk di dalam usaha untuk jadi backing, jadi bahkan jadi calok dari perselisihan antara masyarakat sipil dengan para pemodal. Kan itu wilayah negara sebetulnya yang mesti menentukan tuh mana hak masyarakat sipil, mana yang merupakan hak korporasi. Jangan korporasi itu mengambil alih yang menjadi hak masyarakat sipil. Kan ketentuan hukum dari soal-soal konflik agraria itu dilanggar justru karena di era Pak Jokowi itu tidak ada batas di situ. Yang saya maksud tentu yang paling drastis adalah soal PSN tuh. Proyek strategis nasional yang asal ditunjuk dan tidak ada AMDAL di situ kan. Nah semua ini diakibatkan oleh keinginan Jokowi mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk bermain politik sampai 2029 yang sekarang gagal akhirnya tuh. Jadi saya kira itu soal yang mesti kita bayangkan sebagai akibat kenapa sekarang ada soal dengan keterlibatan aparat, karena di era Pak Jokowi tidak ada ketertiban, tidak ada semacam perintah untuk menertibkan perselisihan politik melalui hukum. Selalu di dalam, apalagi dalam urusan korupsi itu jadi bahan tawanan Jokowi itu, bukan demi hukum tapi demi kepentingan politik dia. Nah sekarang kita ngomong di luar soal kepolisian, di luar parcok begitu, media dan juga PDIP menyebutnya. Ini soal kita menjawab kritik, terutama kritik pada Anda Bung Rocky dan juga FNN. Mengapa kita di FNN sekarang ini kok masih selalu mengkritik Pak Jokowi, ya? Padahal kan dulu Anda selalu menyatakan mengapa Pak Jokowi yang dikritik, ya karena presidennya Pak Jokowi dan para menteri itu menjalankan visinya Pak Jokowi, begitu. Kan sekarang presidennya Pak Prabowo dan Pak Jokowi bukan lagi presiden. Mengapa kritiknya masih kepada Pak Jokowi bukan kepada Pak Prabowo? Ya, sikap kritis tetap ada pada FNN, walaupun banyak orang merasa bahwa FNN, Herzbeno atau Rocky Gerung apalagi tidak memberi kritik pada Prabowo seperti pada Jokowi. Ya bagaimana jawabnya? Ya memang Jokowi bukan Jokowi. Kan kritik itu pada Jokowi karena Jokowi mengabaikan hak buruh. Nah sekarang saya mesti kritik Prabowo yang barusan menaikkan upah buruh. Itu kan konyol. Saya kritik Jokowi karena memakai Omnibus Law untuk kepentingan politiknya. Di situ saya bilang dia bajingan tolol. Nah sekarang kita ucapan hal yang sama pada Prabowo. Prabowo tidak memanfaatkan Omnibus Law untuk menekan buruh. Justru upah buruh itu dinaikkan. Saya kritik Jokowi karena dia berdiam diri ketika guru-guru meminta kenaikan upah dan gaji honorer yang udah seminggu dia mau di depan istana didiamin oleh Jokowi. Maka saya sebut Jokowi bajingan tolol. Apakah hal yang sama dilakukan oleh Prabowo? Ya, Prabowo tidak menerima guru honorer. Lalu sebaliknya justru Prabowo barusan menaikkan gaji honorer. Jadi kita mesti fair juga untuk mengatakan bahwa bukan fair. Ya memang bukan itu maksudnya, kritik diajukan pada seorang yang tidak punya konsep. Dan Jokowi itu manusia yang diminta jadi presiden tidak punya konsep, maka seluruh kritik saya ajukan ke dia. Kritik terhadap Prabowo tetap kita ajukan sebagai kritik kebijakan. Tapi bukan kritik yang sama yang harus saya ucapkan kepada Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu harus kita jelaskan. Apakah Prabowo punya ijazah palsu? Ya tidak. Jadi ngapain mesti dikritik soal ijazah? Kan itu. Jadi ini para pelindung Jokowi juga memaksa saya untuk mengkritik Presiden Prabowo dengan cara yang sama kritik saya pada Jokowi. Nah itu dungu kalian tuh. Karena tidak mungkin disamakan. Bahkan dalam soal yang lebih substansial kita lihat bahwa Prabowo berupaya untuk menjadi pemikir ekonomi yang sifatnya sosialistis, sementara Jokowi selalu ada dalam komunikasi politik dengan kalangan oligarki. Jadi ini yang kita sebut sebagai kejujuran dalam kritik. Saya memilih sebagai kritisi dan menganggap bahwa pilihan subjektif saya itu yang saya pertanggungjawabkan. Jadi begitu ada sesuatu yang kita anggap sebagai kacau dalam kepemimpinan Pak Prabowo, tentu harus ada kritik. Tapi kritik itu beda dengan kritik kepada Jokowi. Apakah Prabowo sedang membangun dinasti? Silakan jawab. Apakah Jokowi sedang membangun dinasti? Pasti sudah terjadi. Jadi harusnya begitu. Teman-teman yang masih membela Jokowi, nggak usah sakit hati kalau saya pernah kasih kritik tajam pada Jokowi. Karena memang faktanya begitu. Dan sekarang Anda lihat sendiri bagaimana Jokowi tersingkir dari pusat kekuasaannya tuh. Jokowi tidak lagi memerintah di Jakarta. Padahal Jakarta adalah simbol pertama
kekuasaan beliau. Jadi selamat tinggal para pemuja Jokowi. Kandang banteng itu pindah dari Jawa Tengah ke Jakarta, justru itu menjadi lebih kuat tuh. Dan saya kira posisi PDIP juga akan sama, bahwa PDIP pasti akan memberi kritik pada pemerintahan Pak Prabowo dalam bersikap kritis di parlemen. Tetapi terhadap Jokowi, kritik PDIP adalah menyingkirkan dia dari Jakarta. Salam akal sehat. Salam akal sehat.